Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini kembali lagi kita menyajikan pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, ya, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang sangat luar biasa. Dimana pada pertandingan kali ini Safira berhadapan dengan pecatur kuat asal Ukraina. Wow, luar biasa, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Kenapa orang Ukraina bisa main catur? Apakah Ukraina sudah damai sekarang ini? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke mas bro, pada pertandingan kali ini, Safira megang buah putih sementara pecatur kuat asal Ukraina megang buah hitam. Safira memulai pembukaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu D4 dijawab dengan E5. Safira mengembangkan kuda F3, hitam E4 dimainkan, mengusir kuda diamankan ke D2, kemudian hitam D5 dimainkan, Safira C4 mendobrak pusak, ya, langsung diputus guys ya. Kenapa Safira di sini langsung mengajak pertukaran pion? Karena pion itu biasanya punya akar ya, akar daripada pion hitam yang ada di E4 ini ya, akarnya itu ada di pion yang ada di D5 ya. Ini prinsip dasar dalam bermain catur. Bagaimana cara menghancurkan pion lawan? Pertama, kita hancurkan dulu akarnya ya. Luar biasa ya permainan catur kali ini. Wow. Kemudian hitam C6 dimainkan, Safira kuda C3 dimainkan, hitam kuda F6 dikembangkan, Safira E3 mempersolid pion, kemudian hitam gajah E7 dimainkan, idenya untuk persiapan rokade pendek. Kemudian Safira langsung ya menukarkan pion, C kali D5 dimainkan, hitam cuek aja, lebih memilih rokade. Boom ya. Di sini evaluasi barnya meningkat ya, berpihak pada Safira. Kenapa seperti itu ya? Karena hitam tidak makan pion, harusnya makan pion dulu ya kan. Kemudian Safira tidak menyanyiakan pion gratis, yaitu D kali C6 dimainkan, hitam kuda kali C6 ya, sekalian perkembangan perwira ya, licik ya permainan daripada hitam ini. Kemudian Safira kuda D kali E4 dimainkan, hitam gajah B4 dimainkan untuk pining raja. Jadi secara langsung hitam menyuruh putih langsung cepet-cepet rokade ya. karena ini sangat berbahaya, sudah dipin guys kudanya ya. Kemudian Safira ya langsung taktis kuda kali F6, langsung skak ya, karena ada tempo skak, karena itu sangat berbahaya kalau nggak dimakan ya. Kalau kudanya dimakan yang ada di C5, maka Safira akan kehilangan kuda ya. Kalau misalnya nih ya Safira melakukan langkah yang lain misalnya, maka ini akan sangat berbahaya sekali ya. Nah, ini yang terjadi ya. Nggak bisa dimakan karena open ya. Wow, luar biasa. Kita kembali ke pertanyaan aslinya. Safira lebih memainkan kuda kali F6 skak, ada tempo skak. Hitam menteri kali F6 dimainkan. Safira mengembangkan gajah ke E2, persiapan rokade. Kemudian hitam menteri G6 dimainkan, Safira langsung rokade ya. Hitam gajah H3 dimainkan, langsung ya, langsung mengancam mat di petak G2. Safira mengetahui itu, lalu dia memainkan gajah F3. Wow, langkah yang sangat taktik sekali ya. Tidak ngaruh apa-apa ya, karena posisi putih di sini masih banyak chance kemenangan ya.
evaluasi barnya itu berpihak pada putih. Kemudian hitam kuda E7 dimainkan. Safira G3 langsung taktis ya, mau matikan serangan daripada hitam. Hitam gajah kali F1 dimainkan. Kemudian Safira menteri kali F1 dimainkan. Nggak ngaruh ya walaupun gajah ditukar dengan benteng. Karena apa? Karena gajah daripada hitam ini cukup kuat ya. Itu menurut Stockfish ya. Kemudian hitam benteng A B8 dimainkan. Safira gajah D2 dimainkan. Hitam kuda F5. Safira gajah M4 dimainkan. Langsung pining kuda biar kudanya nggak bisa kemana-mana ya. Kunci. Kemudian hitam menteri E6 menghindari pining ya. Safira menteri G2 dimainkan. Hitam kuda D6. Safira gajah D5 dimainkan, mengancam menteri diamankan ke G6 oleh hitam. Kemudian Safira A3 dimainkan, mengusir gajah. Hitam gajah A5 diamankan. Safira benteng D1 dimainkan. Hitam gajah C7 dimainkan. Safira kuda E2. Kemudian pada langkah selanjutnya hitam kuda F5 dimainkan, mencoba melakukan serangan dari sayap raja. Safira kuda F4 dimainkan, ster ya. Hitam menteri B5 dimainkan. Safira gajah C3 dimainkan. Kemudian hitam kuda E7 dimainkan. Safira gajah A2. Hitam kuda G6. Safira kuda kali G6 dimainkan. Langsung saja disikat kawan. Wow. Luar biasa Mas Bro. Kemudian hitam pion kali G5 dimainkan. Safira D5 dimainkan. Ya, mencoba promosi pion karena pionnya sudah bebas guys ya. Putih punya pion bebas. Kemudian hitam gajah D6 dimainkan, langsung taktis ya, stop promosi pion. Langsung dipalang ya menggunakan gajah. Jadi prinsip dalam bermain catur itu kita harus stop ide daripada lawan. Ya, pertama kita harus lihat dulu ide lawan itu apa, kemudian melihat serangan, kemudian memikirkan ide kita ya. Safira H4 dimainkan, hitam menteri D8. Safira menteri M4 dimainkan, hitam menteri D7. Safira H5 mengajak pertukaran pion. Ya, pertukaran diterima. G kali H5. Kemudian Safira menteri D4 dimainkan. Ya, mengancam mat di petak G7 ya. Kemudian hitam memainkan ya langsung taktis F6. Safira gajah B4 dimainkan, mengajak pertukaran gajah. Karena gajah hitam ini cukup merepotkan ya. Di sini hitam serba salah ya. Gajahnya nggak bisa kabur karena bentengnya akan disikat ya. Kemudian hitam benteng B8 dimainkan. Safira gajah kali D6 ya, langsung saja gajahnya ditukarkan. Hitam menteri kali D6 dimainkan. Safira menteri H4 dimainkan. Kemudian pada langkah selanjutnya hitam melakukan langkah yang sangat blunder sekali guys. Apa itu langkahnya? Menteri E5 dimainkan oleh hitam. Boom. Ini langkah yang sangat-sangat blunder sekali guys.
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini disebut langkah blunder? Pause video ini, temukan langkah terbaik putih menghukum hitam di posisi seperti ini. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini, langkah terbaik daripada putih di sini adalah D6 dimainkan. Boom, ya. Jadi di sini ada langkah yang sangat bagus ya, yaitu gajah langsung ya mengusir raja atau langsung mengancam raja ya, gajah putih yang ada di A2. Wow, luar biasa. Putih melakukan serangan yang sangat luar biasa. Hitam panik, lalu hitam memainkan raja ke H7 ya. Kemudian putih benteng D5. Lagi-lagi putih melakukan langkah terbaiknya yaitu benteng D5. Benteng D5 ini nggak hanya mengusir menteri guys, tapi mengincar pion hitam yang ada di H5. Wow, luar biasa, pertarungan yang sangat spektakuler. Kemudian hitam menteri E8 dimainkan, Safira langsung ya fokus pada rencananya yaitu benteng kali H5. Skak, boom. Ya, nggak ada jalan lain. Ya, only move yaitu ke petak G6. Itu jalan satu-satunya. Ya, benar saja. Hitam terpaksa ke G6, raja G6. Kemudian Safira menteri G4 dimainkan. Boom. Hitam di sini langsung modiar guys ya. Modiar ya. Langsung skakmat di tempat. Modiar. Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.